Amerika Serikatnya. Sebagai direktur perubahan, Pak. Ya. Mewakili, saya koordinator standarisasi prestasi pengupahan. Ya, jadi sebelum dilanjut, Pak, saya perkenalkan Pak Jupri, koordinator pengupahan standarisasi. Ya, standarisasi dan prestasi. Standarisasi dan prestasi pengupahan. Ini beliau sebagai ketua SP. Kemudian saya koordinator pendidikan penelitian dan ini sukor deteksi dini dari Humas. Dua orang ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya masalah kita nih sudah lama lah, semua sudah tahu permasalahan utamanya. Tapi saya lihat pemerintah ini tidak ada sama sekali upaya untuk mencari solusi. Niat baik apa upaya? Ya, upaya. Niat baiknya sudah dilakukan di awal. Upaya aja. Ketua SB-nya setuju. Jadi Ini ya. tidak ada sama sekali usaha-usaha itu. Saya juga nggak ngerti karena saya bicara apa adanya. Kalau kita bicara masalah saya pikir sudah tahu semua. Bahkan putusan MK pun apa namanya menurut saya dilanggar. Pertama, putusan MK itu sudah inkonstitusional, artinya tidak konstitusional. Itu selama syaratnya belum dipenuhi berarti kan masih tidak konstitusional. Kalau tidak konstitusional harusnya pemerintah tidak memakai PP 36. Karena kemarin kita diskusi dengan MK. MK itu mengatakan memang itu berlaku, tetapi dijaga diktum 7-nya. Diktum 4 kan berlaku, diktum 7 dijaga agar yang lagi dan berdampak luas itu ditunda, ditangguhkan. Gitu. Ya. Dan MK itu mengatakan seperti itu. Jadi tidak semata-mata berlaku, tapi pemerintah itu mengambil yang berlakunya, tempatnya saja. Jadi nggak coba lihat waktu itu Menko ekonomi Erlangga mengatakan itu berlaku. Wah, kayak jadi yang diambil itu yang apa ada celah-celahnya yang dimasukin, Pak. Sepenggal lah gitu. Iya, memang Pak, celah-celahnya aja. Ini niatnya sudah nggak ada, makanya apa namanya? Kalau orang berpikir tenang, jernih, ya betul ya, tidak kepentingannya benar-benar melihat secara hukum. Dia hanya melihat bahwa putusan itu inkonstitusional. Menurut saya MK itu melakukan satu kesalahan fatal dan boleh kita sampaikan. Kritikan. Kesalahan fatalnya itu adalah ketika dia mengatakan inkonstitusional. Itu syarat Pak, jangan dipenggal. Iya, inkonstitusional bersyarat. Selama syaratnya belum dipenuhi berarti inkonstitusional, kan? Ya, saya mengatakan sebelum syaratnya dipenuhi berarti inkonstitusional. Ya. Nah, kemudian kalau tidak konstitusional itu mana bisa berlaku? Ya, kira-kira begitu, kurang lebih. Nah, kemarin kita kritik dan apa mengakui itu. Ya, lain kali jangan bikin kayak begitulah. Karena kalau konstitusional bersyarat kan pasalnya aja yang dilakukan. Tapi kalau inkonstitusional bersyarat itu kan ada filosofinya. Filosofinya undang-undang ini tidak berlaku dulu, inkonstitusional. Jangan dipakai, penuhi dulu syaratnya. Nanti kalau syaratnya penuhi baru dipakai. Kan kira-kira gitu kan. Itu pasti clear lah semuanya kan gitu. Tetapi ini kan tidak diambil itunya. Ya, nah, ya, apa ya kan kita fair gitu. Ketika dia membuat sesuatu, ya kan, dinyatakan inkonstitusional, ya diakui lah, diperbaiki lah sama-sama.
sampai saat ini satu setengah ada Pak, tidak ada upaya untuk perbaikan. Keputusan MK itu kan pemerintah dengan DPR hanya kemudian ingin memenuhi bahwa Omnibus Law ini masuk dalam sistem Undang-Undang Indonesia dengan revisi Undang-Undang nomor 12 kan. Apakah revisi Undang-Undang 12 ini kemudian undang-undang sudah konstitusional? Saya tidak ngomong berlaku ya. Apa ini sudah konstitusional? Nggak bisa. Menurut saya sampai saat ini masih inkonstitusional. Ya. Apakah revisi itu sudah memenuhi syarat? Hanya itu saja. Kalau saya lihat baca di MK sih ada putusan menurut hakim yang dissenting opinion ada 3 yang dilanggar itu kesimpulannya itu. Sistem tidak ada, setelah diundang dirubah-rubah, 1 melanggar azas masalah partisipasi. Nah yang ini tidak bisa asas ini dirubah-rubah pakai undang-undang apapun kecuali diulang dari awal. Kecuali yang yang tidak berhasil itu diundang diajak bicara. Saya lihat ini dari awal ketika perintah itu oleh Mahkamah putusan keluar tidak ada sama sekali upaya untuk partisipasi itu mulai dia hanya mengambil yang enaknya saja yang bisa diatur yaitu di DPR sudah diatur oleh mereka. Cari shortcut. Hanya itu saja. Cari shortcut jalan pintas. Iya jalan pintu ya. Tapi kan 2 tahun dikasih. Kenapa filosofinya 2 tahun? Dengan 2 tahun itu dimulai lagi diulang lagi partisipasi publik itu diulang dari awal. Kan itu filosofi itunya. Keputusannya Gitu. Itu barulah namanya pemerintahan yang bijaksana. Ya, itu yang filosofi dari putusan MK itu. Gitu. Saya MK itu kemudian ada kata-kata berlaku, apakah dia hanya ada politis atau apa saya nggak tahu. Tapi hakim itu harusnya tidak berdiplomasi, tidak berpolitis. Ketika dia mengatakan salah, ya salah, bersalah syaratnya apa kan itu kurang lebih. Nah dalam hal ini Pak, PP 36 itu juga menurut karena putusan ini masih inkonstitusional, ya. PP 36 ini juga tidak punya secara hukum ya masih inkonstitusional karena induknya itu masih tidak konstitusional. Itu maka penetapan upah itu harusnya menggunakan kembali kepada yang lama, kira-kira gitu. Terlepas dari itu semua, kalau kita bicara kemudian sekarang kita bicara upah, semua sepakat ada 64 item sekarang untuk menentukan upah minimum itu, ya kan 64. Dan itu memang keputusan dari pemerintah 64. Nah sekarang 64 itu Pak, apakah dengan rumus akan sesuai? Kan yang paling tidak berdebat, tidak ada perdebatan sama sekali. Saya berani bertaruh lah dimanapun kita bicara. Yang paling benar itu disurvei di lapangan langsung. 64 itemnya, itulah real upah. Rumus itu kan hanya untuk mensimplifikasi bagaimana supaya lebih ringkas dibuatlah rumusan yang dianggap mendekati hasil survei. Rumusan itu apa itu rumusan itu? Kalau PP 78 adalah supaya agar nilai rupiah ini bukan kenaikan, ini penyesuaian, sama dengan kita ngomong BBM, ini penyesuaian. Supaya nilai rupiah itu tetap tidak turun, maka mengikuti inflasi dan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Itu dia dianggap akan sama dengan survei, akan mendekati survei, nggak terlalu jauh tuh geser-gesernya, kan itu. Makanya sebetulnya yang paling benar, yang paling sah dan paling nggak ada perdebatan dan tidak melanggar apapun itu disurvei. Gitu. Terus kalau rumus itu dari mana rumus itu? Semua orang bisa bikin rumus. Saya lihat rumus itu niatannya hanya untuk menjaga
supaya upah itu tidak sampai sekian persen, dijaga aja lah, niatnya itu aja. Ya, saya berani bertaruh. Yang paling benar untuk upah minimum 64 item sudah ditentukan, dia disurvei, itulah harga yang benar. Ya, kemudian survei oleh lembaga yang kredibel bersama-sama, ditentukan metodenya. Kalau harga bervariasi diambil rata-rata, ada median, ada jumlah terbangnya, itu masa statistik saja. Pasti akan ketemu angka. Itu jangan ini karena wah ini harganya di sana begini, ya itu sederhana, itu ada kita ini ilmuwan semua lah, ada statistik, ada ini. Jadi menurut saya pemerintah harusnya mengembalikan itu semua kepada yang selain yang ada perdebatan. Yang nggak perdebatan survei. Kalau rumusan tuh semua orang bisa tapi yang jelas survei itu nggak inflasi semua masuk di situ semua, ekonomi gitu loh. BBM semua masuk di situ. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai yang diamanai oleh rakyat untuk menentukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang sesuatu yang diinginkan oleh satu pihak untuk menjaga ini. Kami paham, kita juga tidak ingin pengusaha itu keberatan. Ya, jangan karena pandemi dibicara, ini sesuatu survei aja dulu. Mana perusahaan yang nggak mampu, ada diskresi. Ada kebijakan yang sudah ada undang-undangnya bahwa dia bisa mengajukan penangguhan. Ya sederhana. Ini yang sederhana itu dibuat rumit. Ya. Kalau bahasa akademisinya Pak, orang kalau sudah sampai doktor itu membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Kalau sekarang yang sederhana dijadikan rumit, gitu loh. Itulah pemerintah sekarang. Dan Bapak di dalamnya. Apakah Bapak tahu atau tidak? Ya kan, Bapak atau tidak saya nggak tahu. Tetapi kita bicara ke hati nurani lah. Kalau omongan ini salah, kalau omongan saya salah, coba tanya sama hati nurani. Gitu. Ya, Bapak nggak usah panas, nggak usah ini. Tapi saya nggak panas Pak. Nggak panas, kita alhamdulillah. Itu udah terbiasa Pak. Ini dingin nih, Pak. Berarti Bapak hebat, ya kan? Masih punya nurani. Masih punya nurani. Ya, nah kira-kira itu Pak. Ya, sudahlah, Bapak sampaikan lah. Bu, ini yang layak memang disurvei yang bener itu. Kira-kira itu, nggak ada yang bisa bantah. Rumus-rumusan itu kan. Dan semua juga sudah tahu bahwa ini upah minimum itu bukan naik Pak, menjaga nilai. Gitu loh. Menjaga nilai supaya tidak turun. Kalau naik beda. Ya kan? Nilai kalau dulu 1.000 bisa beli beras sekilo, sekarang 1.000 bisa beli beras cuman 0,8 kilo, berarti rupiah turun 20%. Kan gitu sederhananya. Supaya naik, supaya bisa beli 1 kilo, ya 1.000 itu menjadi nilai yang benarnya beli 1.200. Apakah naik? Enggak. Karena 1.200 itu naik 20% itu beli beras cuma dapat sekilo juga, sama dengan tahun lalu, kan gitulah intinya Pak. Dijumlahkan 64 item. Pak, saya pikir sudah pakar semua lah di sini Pak. Kita udah nggak perlu, makanya kita ini datang ke sini itu sudah ya ini Pak, kita kita mengingatkan saja lah. Kalau dalam agama kan harus diingatkan terus. Kira-kira itu yang singkatnya seperti itu. Sehingga kami meminta bahwa berlakulah dengan benar. Kalau berlaku dengan benar tidak akan menggunakan PP 36 yang undang-undangnya masih inkonstitusional, bersyarat. Ya, dan sampai sekarang undang-undang masih inkonstitusional. Jangan bilang berlaku ya, kalau berlaku ada di tempat. Ya, ini masih tidak konstitusional. Ya, bersyarat. Selama tidak ada perkataan yang mengatakan undang-undang sekarang ini sudah konstitusional, sudah konstitusional, ya, maka undang-undang tetap tidak konstitusional. Ketika tidak konstitusional, harus yang strategis dan berapa luas harus ditangguhkan. Dan
upah ini dalam PP-nya juga sudah di situs ini sudah diakui itu strategis dan pasti berdampak luas lah, sekian puluh juta, 100 juta. Ada kok penjelasan pasal 4 kan ada penjelasan. Iya, makanya jelas itulah di pasal 4 jelas itu. Saya pikir ya kita tahu lah, ini hanya mengingatkan saja bahwa kita mengatakan bahwa itu masih tidak konstitusional. Maka menurut saya yang fair itu disurvey, nggak ada perdebatan. Mungkin begitu dari saya. Ya, Bukan. Ya, Silakan. Ayo, iya. saya mempersilahkan. Ya, mungkin saya tinggal menyambung saja apa yang disampaikan Bung Arif tadi. Waktu kita memang ke MK, saya sih mendapat sesuatu hal yang ada hikmahnya sebenarnya buat pemerintah kita dan buruh dengan pemerintah. Tapi kita melihat juga di sini ada sesuatu juga yang persoalan yang sangat sensitif. Tadi sudah disampaikan 4 dan 7. Ini saya berpikir ini MK mutusin, jadi kita suruh berantem. Pemerintah pasti memaksakan 4-nya, kita pasti 7. Tapi masing-masing berpikiran yang berbeda, tidak sama. Oh, gue bisa. Kita pun juga pasti buruh melihat, oh ada 7, gue juga. Jadi persoalannya dia ada 2 hal yang memang bertentangan kita berdua. Ada satu inskonstitusional yang bersyarat. Kalau inskonstitusional sudah jelas tidak boleh berlaku. Tapi ada bersyaratnya. Pemerintah ambil dari bersyaratnya ini dikasih waktu 2 tahun. Tapi di sini kesalahan pemerintah cepat-cepat persoalan ini segera dipaksakan untuk jadi. Sebenarnya ada peluang antara pemerintah dengan buruh ini panggil kita lagi. Ya, gue dapat kesempatan ini, dikasih waktu ini. Mari kita sama-sama cari formula seperti apa ini. Jadi kelihatan saya waktu kemarin saya berpikir sebenarnya ini bisa diselesaikan ini pemerintah dengan buruh. Gak perlu kita ribut. Sekarang ini terjadi di bawah ribut karena masing-masing, oh gue pakai yang ini, gue pakai ini. Dan orang-orang memikirkan juga kepentingan masing-masing pasti. Pemerintah pakai memaksakan pemerintah, ya kita pasti memaksakan dengan buruh. Itu pasti. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya ada kesempatan yang baik. Undang langsung federasi-federasi buruh yang punya kompetensi untuk, ayo, ini begini nih, gimana? Tapi ternyata pemerintah sekarang memaksakan untuk masuk dan itu dilakukan bahwa ini benar, padahal itu keliru sebenarnya. Sudah betul itu Pak Karel. Itu keliru. Sudah betul itu. Jadi setiap ini yang pintar buruh atau pemerintah? Berarti buruh yang pintar. Kenapa saya bilang buruh yang pintar? Karena pemerintah ini tidak pintar sebenarnya. Karena dipaksakan itu kita tahu. Oh berarti pemerintah nggak pintar dia. Saking pinternya jadi keblinger. Jadi kita begitu Pak. Padahal sebenarnya kita bisa menyelesaikan itu. Tapi karena pemerintah telah menyodok duluan, masuk untuk memaksakan, disinilah persoalannya. Jadi kita agak ada renggang. Oh nggak bisa, gue bisa memaksakan. Gue juga bisa melakukan itu. Nah, jadi di bawah ini kan ribut juga sama. Perusahaan dengan serikat pekerja pasti. Karena tidak sama-sama kita memberikan edukasi yang benar terhadap putusan daripada MK ini. Kalau saja diberikan edukasi sama-sama pemerintah, Pak Menteri nggak usah lari-larian lah, nggak usah takut dengan kita, panggil undang. Itu baru yang saya inginkan sebenarnya, Bu Menteri. Saya dari Pak Muhaimin, saya tetap hadir berapa kali ngobrol sama beliau tentang persoalan apa juga. Sampai yang terakhir ini Bu Menteri, saya juga bingung. Ini Bu Menteri ternyata nggak mampu sebenarnya untuk memimpin tenaga kerja ini. Saya pikir gitu. Karena sebenarnya ada orang-orang yang bisa diajak bicara dengan baik, yang bisa memberikan masukan dan ini bisa diputuskan sebenarnya. Jadi tidak perlu ada ribut. Tapi karena kekeliruan pemerintah yang melakukan pemaksaan, jadi kita tahu pemerintah sebenarnya tidak paham tentang ini. Berarti dia tidak paham, dia pakai masuk supaya pokoknya ini berlaku. Padahal udah putusannya jelas gitu loh Pak. Ini maksud saya kekeliruannya tadi yang Bu Arif sampaikan sebenarnya. Saya ini berpikir Pak Menteri, Bu Menteri ini
Kenapa mesti lari-larian? Undang aja kami lah. Kita cari formulanya yang baik supaya tidak ada persoalan. Ini kalau tidak terjadi kebersamaan, bagaimana pemikiran supaya ada formula yang baik, ini akan chaos di bawah. Karena apa? Semua pasti 2 tahun kami masih bertahan untuk menerima putusan upah sampai 1%. Ada kadang-kadang yang tidak naik. Itu luar biasa buruh. Luar biasa Pak buruh. Kepada pemerintah itu sumbangsi buruh pada pemerintah 2 tahun waktu Covid. Sekarang ini mau disikat lagi sama Omnibus Law pakai saya pikir ini luar biasa, nggak bisa. Dan saya bilang ini sesuatu kesalahan fatal buat pemerintah. Fatal saya bilang ini. Sebenarnya bisa dilakukan bagaimana kita bertemu untuk bisa mencari formulasi yang baik. Tapi pemerintah tidak, ambil jalan belakang, putuskan itu bisa berlaku. Ya kan itu hal yang keliru. Berarti yang pintar itu buruh, pemerintah itu tidak pintar. Itu, ini saya bilang terus terang. Padahal ini ada titik temu, ada inkonstitusional dan bersyarat. Ini maksudnya MK memang saya juga pikir MK suruh berantem nih kayaknya pemerintah dengan buruh. Dia ambil 4, kita ambil 7. Tapi dari 4 dan 7 ini panggil. Suruh. Ini ada 4, ada 7 nih, gue mau pakai ini, menurut kita seperti apa? Kalau dipaksakan ini, tadi saya bilang, bisa chaos ini di bawah. Dan saya tetap pertahankan teman-teman saya anggota, pertahankan apa yang ada putuskan dengan angka itu. Ada yang 30, ada yang 12, ada yang 13, macam-macam. Pertahankan, karena itu hak Anda. Anda bekerja, Anda punya keringat, Anda harus lupa dengan baik. Betul. Tidak boleh disepelekan. 2 tahun, Pak. Mereka memberikan sumbangsi yang terbaik untuk pemerintah ini. Tidak naik, nggak apa-apa, karena Covid. Tapi sekarang mau di ini lagi, enggak. Saya tinggal bilang sama teman-teman, tinggal pilih, saya bilang itu. Kalau masih pemerintah maksakan, kita siapkan pasukan. Saya udah ngomong, nggak bisa saya. Saya padahal pikir ini hal yang bisa dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan teman-teman bagaimana menyikapi ini. Dan saya tidak main-main hal ini. Karena kesian nanti buruh ini sudah ada Omnibus Law, BBM naik, harga-harga gua ikut naik. Nah sekarang buruh nasibnya gimana ini? Nah sebagai Menteri Tenaga Kerja, dia nggak perlu takut, nggak perlu pusing. Undang tuh pimpinan-pimpinan buruh. Ini persoalan seperti ini. Apa yang perlu kita bisa lakukan? Nggak perlu lari-lari, inilah buruh orang ini, nggak perlu Pak saya pikir. Karena dia punya tanggung jawab ini terhadap warga negara khususnya buruh. Karena ini Menteri Tenaga Kerja. Kalau dia yang dari tidak menemukan kita, saya berpikir ini bukan Menteri Tenaga Kerja, tapi ini Menteri Pengusaha. Kalau saya terus ngomong begitu, tapi kalau dia berani undang kita, itu Menteri Tenaga Kerja. Dan dia berani bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Apapun saya akan lakukan, itu yang saya inginkan. Bisa selesai semuanya. Gitu. Jadi saya ketemu ini, Bu Menteri undang saja lagi kembali. Supaya jelaskan sikap, kita sama-sama sikap, menyikapi apa yang diberikan oleh MK. Supaya kita tidak ribut. Gitu. Sebenarnya apa yang disampaikan MK saya dengerin, ada poin-poin yang bisa kita lakukan untuk bisa mencari formula supaya tidak terjadi. Saya yakin itu bisa terjadi. Itu saja. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sebelum saya persilakan Bu Narti, tolong kawan-kawan nanti dalam menyampaikan disimak kawan-kawan yang ngomong, yang disampaikan itu jangan berulang lagi. Iya. Kita ini udah boring ini kan. Jadi bosan tahu ini. lah. Jadi langsung pada substansi masalahnya supaya konkret aja. Iya. Gitu ya. Sekarang Bu Narti sekarang. Saya dulu lah, Pak Pres. Sebelum Bu Pres. Udah biarin dulu. Oh ya udah, silakan. Gak apa-apa lah biarin. Udah langsung kan. Silakan Bu Pres. Ya, sampaikan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jupri, Fred, dan semua. Sekjen Serikat Buruh, sekjen aja jangan. Sekjen Korpri. Supaya sama-sama. Tadi sebenarnya sih hampir secara keseluruhan sudah, hanya ada beberapa hal yang saya dapat rumor bahwa kenaikan
menteri hari ini kalau nggak salah 20-3%. Dari mana hitungannya? Kan gitu. Dari mana hitungannya? Dan ada yang juga menggelitik di kuping saya mendengar pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja, itu juga nggak perlu ijazah, itu skill aja gitu. Itu jadi bagi saya kok jadi semakin kita ini pemimpin kita ini semakin mundur gitu. Ini sebenarnya nggak perlu disampaikan, tapi ini perlu karena ini ada kaitannya. Kalau nantinya buruh, oh udah ada presiden, nggak ada menteri dan yang lain nggak usah sekolah, itu kan memberikan contoh terhadap anak cucu kita kan gitu. Yang berikutnya tadi sudah diulas ya, saya mau ini sedikit isi dan persyaratan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak perlu bahasa Indonesia. Padahal menurut saya itu harga diri sebuah bangsa. Namanya namanya bahasa ini harga diri sebuah bangsa. Di dalam undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan, di sana juga itu kontrak seumur hidup. Mau dibilang apa itu kontrak seumur hidup. Inilah sebenarnya yang perlu tadi. Ini berkaitan upah dan yang lain-lain. Ini dikaitkan juga bagaimana kalau upahmu naik berapapun, kalau dia buruh tuh bekerja tidak nyaman, saya masih mau diperpanjang nggak? Sekarang dia menjadi karyawan tetap, dikeluarin, kasih jeda, masuk, akhirnya kontrak. Karena apa? Dalam undang-undang itu sendiri sanksi pidana tidak ada. Iya, hilang itu Itu fungsi udah pidananya. hilang. Marwah itu sendiri sudah hilang gitu. Apa yang mau kita harapkan? Dan tadi teman-teman menyampaikan duduk bareng. Tapi kadang-kadang di Kemenaker ini alergi. Kalau orang agak celeneh, nggak ikut aturan main di sini, nggak akan diundang. Apalagi lu masih kecil, kan gitu. Yang berikutnya, Kemenaker juga tidak jujur, kan gitu. Selalu disorotin SBSI 92 anggotamu berapa, tapi teman-teman SPSI dan yang lain pecah. Apakah ada verifikasi? Ada nggak? Kita fair. Kalau mau menetapkan, kita mau kerja jujur. Semua, ya Pak Arif ya, jangan tersinggung. Ini yang harusnya fair. Anggotanya Pak Arif diakuin di sini, ini di sini. Ada nggak verifikasi? Ini anggota si A, gitu. Ayo kita jujur gitu loh. Kalau saya sih anggota saya kecil, tapi saya jujur. Saya tidak mungkin anggota orang lain. Ini berkaitan di dalam undang-undang. Memang hari ini yang memang sangat hiruk pikuk itu tentang upah, tapi ini adalah kaitan tentang undang-undang itu sendiri. Sekaligus datang. Memang betul, saya banyak yang WA saya, Mbak, kan bisa telepon ketemu, iya, tapi akan berbeda, kan gitu. Hanya kita bicara, besok kita goodbye, kita nggak ada tahu gitu. Tapi tolong juga di Kemenaker ini, khususnya Ibu Menteri, tolonglah. Kan kita ini sama, bukan untuk kita, tapi masa depan anak cucu. Undang-undang ini sangat menyakitkan. Dibilang undang-undang cilaka, itu betul. Sangat suram bagi kita. Bapak mungkin kalau hati nurani saya tanya, nangis kalau soal ini. Memang hari ini kita bisa. Tapi anak cucu kita ke depan, apakah bisa seperti Bapak, seperti saya, kan itu. Ini yang sebenarnya, yang kenapa kita datang ke sini rame-rame, ada beberapa hal yang perlu ada penegasan. Yang tadi diktum 4 dan diktum 7. Ini kan ada, memang sengaja dibuat perlawanan. Ini harusnya kementerian yang terkait mengundang. Kalau seperti ini apa yang mau dilakukan? Bukan setiap saya tanya, ini sudah berlaku Mbak, ini sudah berlaku. Tapi tidak dibaca sampai akhir. Diktum 4 sama diktum 7. 7 itu kan penutupan. Yang konstitusional bersyarat. Apakah syarat sudah dipenuhi? Ini PP 36 harus, karena sudah ini sering banget. Saya kadang-kadang malu juga gitu. Udah sampai seumur ini dari ik sampai mau masuk ke liang lahat masih juga teriak-teriak. Tapi ini
harus saya lakukan gitu. Dari sisa hidup itu untuk berjuang. Tapi nyatanya sampai hari ini ada kebebasan dan yang lain-lain. Kebebasan itu hanya sekedar semu. Tidak ada. Tapi ini sebenarnya, ayo kita bareng-bareng. Jangan melihat kelompok kami ini karena keras. Kami juga punya hati nurani. Kenapa kami ini harus melakukan seperti ini? Harus melakukan perlawanan. Karena menjaga marwah. Bukan persoalan apa-apa. Nanti Bapak semuanya renungkan apa yang saya katakan ini. Apakah saya melenceng? Apakah saya juga seperti ini? Dan gitu. Karena kalau orang menjaga marwah, bukan persoalan saya nggak ikut. Saya dengan Pak Pres, saya semua kenal saya. Boset mungkin lihat saya. Tapi inilah yang harusnya kita sampaikan. Duduk bareng. Bukan hanya sekedar, oh Iqbal itu besar. KSBSI itu besar. KSPSI. Andi besar. Kami ini juga punya anggota. Tidak pernah dilibatkan. Apakah kalau mereka sudah mewakili rakyat, khususnya kaum buruh, ini menjadi juga renungan bagi kita semua. Saya sih sebenarnya diundang juga sekedar mendengar. Nggak ada kok hasil gitu. Karena tidak ada niatan kita duduk untuk merumuskan undang-undang ini. Dibilang kata undang-undang ini memperpendek jalurnya, tapi ternyata lebih menyulitkan, lebih sulit. Kami sampaikan, kami cinta. Dibanding saya harus teriak, saya ini. Lebih bagus saya sampaikan, ini pahit, tapi ini harus kita sampaikan. Harus kita sama-sama duduk, kita rumuskan ke depan. Karena tadi Bung Karno mengatakan, diktum 4 dan diktum 7 itu perlu. Sama-sama kita mengartikan diktum 4 dan diktum 7. Jangan cuma saya diktum 7 aja. Diktum 4 aja. Oh, pemerintah karena ini. Jangan nanti dikatakan Kemenaker ini Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Pengusaha. Kan ini juga. Jangan sakit hati kalau kamu katakan itu. Apindo gaya baru. Ya. Inilah sebenarnya mohon semuanya disampaikan ke Ibu Menteri dan semua yang terkait. Apa yang kami sampaikan, kami datang ke sini niat baik, bukan berarti merusak. Tapi kalau ini juga nanti tidak didengarkan, juga jangan salahkan kami. Gitu. Kalau saya Pak, jujur ya, sisa hidup saya selain untuk pengabdian keluarga, saya abdikan untuk perjuangan. Nggak ada arti bagi saya tanpa ada anak cucu saya ke depan. Nyawa saya nggak ada arti. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pres. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini polemik ini kan hingar-bingarnya masalah sah atau berlakunya tidak berlakunya undang-undang ini kan setelah keluarnya revisi undang-undang P3. Nah, jadi saya menangkapnya seperti itu. Kita menangkapnya seperti itu. Jadi seolah-olah dengan keluarnya terbitnya revisi undang-undang P3 itu memberikan legitimasi kepada undang-undang 11 tahun 2020 tentang Ciptaker. Nah, karena adanya legitimasi dari undang-undang P3 tersebut, maka praktis turunan dari undang-undang tersebut termasuk dalamnya PP 35, 36 itu juga menjadi legitimasi untuk dilaksanakan. Inilah yang saya tangkap dari hiruk pikuknya ini. Nah, sementara keputusan MK jelas ada diktum 3 dan ada diktum 4 dan diktum 7. Dan ini adalah satu rangkaian. Tidak bisa sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Nah, ini saya hanya perlu mengingatkan ya. Saya mengingatkan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Coba dibaca revisi undang-undang tentang P3 itu. Pasal terakhir itu apa? Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkan. Tanggal berapa itu diundangkan? Tanggal 16 Juni tahun 2022. Baru
Artinya Undang-Undang Revisi P3 ini berlaku semenjak 16 Juni 2022 dan seterusnya sampai saat ini. Dia tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya. Tidak berlaku surut ya. Nggak bisa. Nah, karena Undang-Undang P3 ini tidak bisa memberikan legitimasi kepada undang-undang sebelumnya, praktis undang-undang sebelumnya berikut aturan-aturan turunannya juga tidak bisa terlegitimasi karena undang-undang ini. Inilah yang keliru. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit. Seolah-olah kami ini bodoh. Kami ini tolol. Justru rejimlah yang keblinger. Silahkan dicatat omongan saya ini. Rejimlah yang keblinger. Menggunakan undang-undang yang baru direvisi 16 Juli 2022 untuk melegitimasi undang-undang sebelumnya. Apa itu namanya? Keblinger. Nah, demikian pun saat ini pembahasan pengupahan. Landasannya juga udah nggak jelas. Kembali dong kepada undang-undang sebelumnya. Karena apa? Di diktum 6 itu diperbolehkan kok. Undang-undang 13 tahun 2003. Jangan memaksakan diberlakukannya Undang-Undang 11 tahun 2020. Coba dibaca dah. Pasal terakhir di Undang-Undang tentang P3. Tanggal 16 Juni 2022. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Sekarang mau apa pemerintah? Mau memaksakan lagi? Ya sudah, silakan gugat. PMK-kan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian. Nggak apa-apa kok. Inilah maksud itu tadi. Memaksakan kehendak. Ini udah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh undang-undang. Undang-undangnya sendiri lagi bermasalah. PP-nya praktis juga bermasalah. Dimunculkan Undang-Undang P3, revisi Undang-Undang P3 untuk melegitimasi undang-undang yang bermasalah tersebut. Kan gila ini, keblinger ini. Jadi saya pikir silakan berpikir ulang. Kita tidak bisa memaksa. Karena apa? Karena kekuasaan ada di eksekutif. Tapi kita juga punya hak konstitusi. Dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 45. Silakan aja gunakan itu PP 36. Silakan. Undang-Undang 11 2020 digunakan. Tapi yang jelas ini adalah keblinger. Seolah-olah mendapatkan legitimasi atas direvisinya Undang-Undang P3. Tapi lupa pasal terakhir itu apa. Coba dibaca itu pasal terakhir. Undang-Undang 11 Undang-Undang P3 itu, revisi Undang-Undang P3 itu. Undang-undang ini berlaku semenjak tanggal diundangkannya. Ada kok kalimat itu. Artinya semenjak tanggal 16 Juni tahun 2022 segala undang-undang setelahnya barulah boleh menggunakan Undang-Undang P3 yang direvisi. Tapi undang-undang sebelumnya tidak bisa. Silakan dibaca. Diperhatikan baik-baik supaya tidak ada multi tafsir. Keputusan MK itu sudah benar. Satu kesatuan yang utuh. Hanya ketika tiba-tiba muncul Undang-Undang P3 ini menjadi banyak tafsir, multi tafsir. A menafsirkan A, B menafsirkan B, C menafsirkan B. Padahal tidak bisa seperti itu. Begitu. Silakan. Bahkan mungkin kita bisa bilang bahwa inilah bentuk dari maksat itu tadi. Negara kekuasaan. Ini bisa kita makzulkan nanti. Bisa kita makzulkan karena apa? Karena melakukan sesuatu menggunakan undang-undang yang memang sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Karena ada keputusan MK itu tadi. Saya pikir hanya itu tambahan dari saya, Pak Pres, ya kan, supaya jelas dan tegas kedudukannya. Karena hingar-bingarnya ini muncul setelah direvisinya Undang-Undang P3. Sebelum Undang-Undang P3 itu tidak direvisi, ini nggak muncul. Tapi setelah direvisi, baru ini muncul banyak pendapat. Termasuk Kemenko Polhukam, termasuk Kemendagri, termasuk semua lah, termasuk surat edaran, semua muncul. Kan begitu. Tapi sebenarnya ini sederhana kok kita melihatnya. Jadi kalau kita melihatnya ya silakan aja lah. Ya, udah. Oke, itu baru.
Terima kasih. Kagian, silakan. Ya, Oke, benar. Silakan. Bapak dulu. Ya, Silakan. kalau dari Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang daerah, Pak. Sehingga saya akan berbicara mewakili daerah. Ya, nggak apa-apa. Nama saya dari Pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Jawa Barat. Pertama, tadi yang Iya. Ian Sofian, Wasekjen KBMI. pertama tadi yang berbicara itu adalah pimpinan nasional. Sekarang pimpinan daerah. Kami miris, Pak, dengan sikap kementerian di sini. Yang tadi mengatakan ternyata di sini tidak ada musyawarah Pak, untuk menentukan suatu kebijakan. Ini pemerintahan apa? Jawa Barat, Pak, Demo sudah mulai. Tetapi kebingungan pemerintah daerah, dia jawab. Besok itu bahkan wakil gubernur sudah mengundang semua serikat yang terkecil sekalipun keanggotaannya diundang, Pak. Bagaimana untuk menetapkan? Ya udah, tetapkan aja. Karena sulitnya 13.2003. untuk dia beralasannya sekarang ini pemerintah daerah itu hanya sebagai tukang pos, stempel, tidak ada lagi musyawarah. Kirim tempat. Ya, jadi pertama tadi saya bingung pemerintah itu membiarkan masyarakatnya menafsirkan sendiri-sendiri tentang putusan MK, termasuk pemerintahnya. Silahkan tafsirkan seperti apa. Ketika mau kebijakan, kumaha aing cepat. Kumaha aing cenah gitu lah. Terserah saya. Itu yang diambil pemerintah. Terus yang kedua, bahwa jelas-jelas PP 36 itu menghilangkan ajas musyawarah. Karena tentang upah ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi di Dewan Pengupahan. Di tingkat kabupaten kota maupun provinsi sudah tidak bisa dibicarakan. Rekomendasi bupati wali kota sudah tidak bisa dibicarakan. Keputusan gubernur sudah tidak dimusyawarahkan karena rumusnya harus seperti ini. Yang nilainya UMK 2020 sekian, 2030 pun sudah bisa ditebak kenaikannya, penyesuaiannya seperti apa dengan rumus ini. Yang pasti pengupahan sekarang itu tidak akan bisa mencerminkan kebutuhan hidup buruh. Pengupahan jadi nggak Ya. ada artinya. Gak ada artinya. Kalau rumus seperti itu tidak bisa mencerminkan kebutuhan, karena tadi kalau berbicara kebutuhan survei. Nah, kalau rumusnya sudah seperti itu, bahkan mayoritas di Jawa Barat itu UMK-nya tidak naik, Pak. Mayoritasnya. Ya. Sehingga upahnya sampai kapanpun memakai PP 36 ini ya upahnya tidak akan naik. Gitu, ya. Dan masalah upah yang tertuang dalam PP 36 itu tidak menjawab persoalan krusial upah minimum di Jawa Barat, yaitu tentang disparitas. Di Jawa Barat itu UMK-nya ada 27 kabupaten kota. Bayangkan UMK terendahnya 2 juta, Pak. Bahkan kalau 2 juta itu apa? 1,9 Majalengka, bahkan Banjar itu 1,8, 1.800.000. Perbandingan dengan Kerawang, Kota Bekasi yang sudah 5 juta. Padahal satu Dengan provinsi. memakai ini, ya akan terus seperti ini. Padahal satu provinsi gitu ya. Padahal satu provinsi. Antara upah 1.800.000 di Kota Banjar dengan Karawang dan Bekasi, 5 itu juta. berapa kali lipatnya? 3 kali lipat. Dan itu akan seperti ini 2,75, terus sampai kapanpun 2,25%. dengan memakai ini. Nah, terus tentang ini saya nggak tahu juga bahwa menjelang penetapan upah, pemerintah itu memblow up permasalahan tingginya jumlah PHK, permasalahan resesi. Ya, apakah ini memang benar keluar dari sini? Kenapa menjelang penetapan upah itu enggak yang di blow up bukan berita keberhasilan pemerintah membuka lapangan kerja, keberhasilan pemerintah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi? Kenapa bukan itu yang di blow up? Menjelang penetapan upah yang di blow up adalah berita-berita sedih yang memaksa masyarakat untuk bisa memaklumi upah ini tidak naik atau Dari mana tuh, Pak? kecil.
di koran banyak. Nggak ada. Ya, ini perlu saya luruskan ya Pak ya. Iya, makanya saya kan Solusi bertanya, yang kita apakah ini Nah, ini saya muncul luruskan dari dulu. sini? Saya Nah, ini bertanya. harus clear Pak. Karena gini, Ya. berita itu nggak, justru kita ngeredam semua pengusaha yang selalu memblow up namanya PHK. Kita panggilin. Oke. Jadi jangan dibuat narasi seperti ini Pak. Karena narasi ini bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Gitu Pak. Jadi Ya. kalau dengar yang lain, sebelum saya menjawab ini Pak, kita harus clearkan ini. Oke. Justru kami memanggil semua pengusaha, terutama IPK ya, Industri Padat Karya, juga segala macam yang selalu menarasikan di media untuk PHK Oke. akibat geopolitik dan segala macam. Kita panggil. Ya udah nanti gitu. saya Clear ya. suruh bicara Berarti kan nanti. saya Enggak. bertanya itu jawaban Narasi yang jangan ini lagi, Pak. Jangan dulu clear Ya. dulu. Saya nyambung sedikit ini. Ya. Jadi saya juga nggak mau. Masih lanjut ya. Ya. Ada debat kusir. Ya, ya, ya. Artinya gini, apa yang disampaikan itu benar dan yang menyampaikan itu adalah di Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat. 74.000 karyawan ter-PHK akibat akan Itu Jawa Barat terjadinya ya? resesi Jawa global. Barat. Itu yang terjadi. Jadi jangan. Artinya gini Pak, artinya Makin nyambung lah. bahwa pemerintah bukan apa-apa pemerintahan di Jawa Barat itu adalah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, artinya itu kan Satu Cimahi. logikanya. Jadi kami bahwa itu keluar dari pemerintah, itu logikanya. Kalau Bapak sekarang merasa gitu bahwa saya nggak memenuhi ini, ya Oke. tolong tegur dong itu Dinas Tenaga Ya, Kerja. saya Ya. tanya dulu tanya. Itu. Jadi kalau di sini menganggap itu justru bertolak belakang, kami menginginkan ada suatu bukti. Karena ini keluarnya memang tadi dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja setiap provinsi kan punya atasan, Pak. Kan itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih, yang keluar juga saya pertanyakan apakah benar keluar dari sini. Sekarang ini katanya ada himbauan untuk menunda seluruh rapat-rapat Dewan Pengupahan sebelum adanya kejelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di Jawa Barat pun itu sudah dilakukan. Bahkan tertuang dalam berita acara rapat Dewan Pengupahan kemarin. Rapat Dewan Pengupahan ditunda karena menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu pertanyaan, Pak, ya. Gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nah sekarang ke Kais. Nyambung tadi. Lanjut. Ya, Kang Ais, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kenceng nggak saya? Selamat siang pada teman-teman sekalian. Iya. Saya lanjut ya Mbak. Saya sederhana aja. Tadi sudah disampaikan begitu banyak persoalan yang disampaikan dari mulai penjelasan MK, interpretasi soal hukum, soal moral dan etika, soal kondisi daerah. Saya hanya bertanya 3 hal saja. Yang pertama, saya ingin tahu ada nggak sih pesan dari Menteri ke Bapak terkait pertemuan hari ini dengan kita itu apa? Bagus juga tuh. Itu aja. Pertanyaan sederhana. Pertama, satu. Terus yang kedua, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang muncul, saya memahami bahwa ini bukan sebuah persoalan kebijakan yang memang di-drive, didesain gitu ya. Nah, saya ingin tahu, ada nggak blueprint dari Kemenaker terkait dengan pengelolaan tenaga kerja hingga tahun keberapa? Katakanlah ini 5 tahun ya. Pengen tahu aja Pak, blueprintnya punya nggak sih? Naker, mengelola Naker itu seperti apa selama 5 tahun? Karena saya dengar dulu zamannya Hanif kan ada Indonesia Emas tahun 2045 kan gitu. Apa masih berlaku kan itu? Terus Apa kemudian masih yang lanjut? 3, soal pengupahan. Bapak kan pengupahan ya Pak Jupri. Persepsi Bapak soal upah itu apa? Terus kemudian menurut Bapak baik gimana sih? Saya ingin denger aja Pak. Kira-kira orang Naker kan lebih kompetensinya luar biasa ya, ketimbang buruh. Karena ada kondisi, bahkan ada poltek Naker. Saya ingin dengar dari Bapak. Penentuan upah, formula upah, basis pengupahan menurut Bapak seperti apa? Saya ingin dengar aja. Upah minimum Pak ya, bukan upah ya. Terserah apapun. Terserah apapun. Persepsi Bapak tentang upah seperti apa, formulanya bagaimana, yang bagus menurut Bapak, saya ingin dengar aja. Ya. Yang kelima, saya Empat. hadir ke sini. Empat dong. Salah ya? Meloncat, Bang. Ya, Baru 4. 4 ya. Berarti konsen kan gitu. Kau sengaja juga rupanya mancing atensi. Biasa lah. Gaya-gaya gebrak ya kan? Geber. Lanjut Kang Yang Ais. kelima, Keempat. Keempat. Nyambung Oke. lagi. Kelamaan. Kalau ini lupa. Saya menghargai datang kemari, respect. Saya tidak menghargai yang namanya direktur Bapak, 2 orang, direktur PPHI dan direktur pengupahan atau direktur KKHI ya. Karena sepanjang PHI lah. tahun itu adalah fungsinya kan kelembagaan hubungan industrial. Malah yang disorongkan adalah atau mengulangi rasa hormat saya ya,
bapak-bapak yang ada di depan kita, apakah mereka sudah cukup takut atau tidak layak menjadi pejabat itu? Jadi bapak sebetulnya lebih layak ini Ya. menemui kita. Iya. Jadi dia nggak layak gitu. Betul. Catat nih Pak Fritz sama Ya, Owan. nanti kita minta. Karena dia nggak mau melakukan debat Jadi tebal contoh aja lah. Itu aja kalau menurut saya sih. Silakan dijawab. Saya ingin mendengar saja. Saya tidak membantah. Saya ingin dengar persepsi bapak. Oke, terima kasih Kang Ais. Nah sekarang Lili. Sama orang daerah nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Jawa Barat. wabarakatuh. Kalau ada Banten kita Jawa Barat lagi. Iya, saya Lilian Bali Pak. Kebetulan sebagai Ketua Umum DPW PTB di Provinsi Jawa Barat. Ada. Ya. Wasekjen KBM juga ini. Jadi Oh, iya. apa yang ingin saya sampaikan ini yang fakta di lapangan ya, faktanya hari ini. Ya mungkin hanya menambahkan aja sedikit terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini kan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi yang terjadi hari ini kebalikannya Pak. Undang-Undang Pengangguran Kerja. Anggota kami ini sampai satu pabrik tutup, hari ini ngomong tutup, besok tutup Pak. Asli ini terjadi. Nabuci ya? Enggak, yang di Purwakarta ini PT HS Apparel. Oh, sabar ya. Ada juga PT Mabuci. Hari ini ngomong tutup, besoknya tutup Pak. Anggota kami sudah tidak bisa bekerja lagi, bahkan sampai hari ini pabriknya kosong Pak. Karena apa? PT HS Apparel, Garmen Pak. Panjangin dong. Singkatannya apa? Nah, Dia tutup pada lokasi. tutup Pak. Iya, ya. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Pokoknya Tutup ya. sekarang nggak ada aktivitas apapun. Itu. Dan semakin banyak Pak. Terjadi sekarang di Karawang Pak. PT Mabuci. 1 bulan lebih kita buat tenda Pak. 8 orang. PHK tanpa alasan yang jelas. PKB-nya baru 1 hari disahkan, besok di PHK. Alasannya apa? Ya kita berspektif Pak. PT Mabuci Indonesia, Karena Pak. pesangonnya ini hanya 0,5 hari ini. Mabuci PT Mabuci Indonesia. Mabuci Indonesia, kawasan KIC. KIC Karawang Pak. Karena pesangonnya hanya 0,5 Pak. Perusahaan semakin berlomba sekarang sampai PHK. Yang sudah di atas 20 tahun, yang 10 tahun hanya 0,5 Pak. Ya tadi di jalan pun saya sambil nyetir sama si nego pesangon Pak sama lawyer. Ini hanya naik ke 0,75 tanpa apapun. Ini yang terjadi ya Pak. Jadi faktanya seperti itu. Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sudah menjadi undang-undang pengangguran kerja. Perusahaan semakin berlomba mem-PHK karyawan tetap yang sudah maksimal pekerjaan di atas 10 tahun ini banyak Pak. Nongok-nongoknya juga terjadi hari ini. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan saya juga kemarin aksi Pak di Cianjur. Kita chaos juga, hampir lah kan gitu, udah dorong-dorongan kita gerbang DPRD Pak. Karena kan kita juga butuh menanyakan Ada jam berapa kan? tanggung jawab kita terhadap rakyat. Jadi intinya Aku nggak bisa lihat jam. di bawah ini 1:30 ya. mereka tidak tahu menang. Mereka rekomendasinya apapun, kalau di pusatnya kebijakannya dikunci, bupati, gubernur mau melakukan diskresi apapun tidak ada artinya Pak. Tetap regulasi PP 36 yang dipakai. Bahkan ancaman Mendagri ya. Betul. Iya, Kemendagri. Bupati Purwakarta sampai ngomong langsung ke saya, Eli, kalau ibu melakukan diskresi, mengeluarkan rekomendasi keluar dari PP 36, Purwakarta tidak akan punya bupati selama 6 bulan. Dia kan sejahat itu. Sehingga hari Sentralistik ini dong ya? kita tidak dihitung lagi melalui sia-sia kebutuhan pemilu kada. upah. Upah itu tidak dihitung di situ. Apalagi sekarang kenaikan BBM. Majalengka dari upahnya 2 juta hanya naik 18.000. 18.000. Rekomendasi bupatinya 360.000. Gugur aja di gubernur. Jadi kita tuh demo tuh di daerah, di wilayah, pusat juga. Tapi kalau keluar hari ini, ya harapannya kita nih Pak, kita bukan hanya didengarkan, tapi ada. Harapan kami itu ada putusan yang mungkin nanti Bapak bisa sampaikan kepada pimpinan. Sehingga bisa mengeluarkan pengupahan itu bisa keluar di PP 36. Aslinya kita pasti ribut Pak, 2 tahun kita nggak naik upah. Apalagi ketika kemarin kita rapat di Jawa Barat, dipastikan 5 kabupaten kota tidak akan ada kenaikan upah. Purwakarta, Bekasi, Karawang, Bogor, sama Depok. satu lagi. Pokoknya itu dipastikan kalau pakai regulasi PP 36. Akhirnya kita dipaksakan ribut, kita dorong-dorongan sama polisi, kita chaos akhirnya. Hanya untuk tanggung jawab kita terhadap keluarga Pak. Itu 2 tahun nggak ada kenaikan upah. BBM naiknya luar biasa. Ketika BBM-nya yang naik Pak, beda dengan harga telur yang naik. Kalau telur yang naik mungkin telur aja, tapi kalau BBM yang naik, angkut telur pakai BBM Pak, sembako pakai BBM. Jadi ini berimbas kepada yang lain. Ini fakta aja Pak.
Saya hanya ingin menambahkan yang terjadi hari ini. Dan banyak anggota kami, para pekerja terutama di Jawa Barat yang kita ketahui keluhan-keluhan mereka, mau kapan kita naik upah? Gitu. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Ian, disparitas upahnya sangat jauh Pak, dikali 3 pun belum sampai. Sebelah mana Indonesia ini berkeadilan? Karena ketika kita berbicara pemimpin, tugas pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyatnya. Emang Ganjar bukan rakyat? Kan gitu, kalau kita berbicara. Jadi bagaimana juga pemerintah itu harus ada penyesuaian upah. Ini juga saya sampaikan. Indonesia bagian Banjar itu negara Indonesia bagian Ini juga saya sampaikan ke Kadis Prof. Kan punya kerajaan Sumedang Larang ya. Nyampe Pak Ridwan Kamil ngomong, Jawa Barat Indonesia. Saya juga gubernur di Indonesia. Kalau saya melanggar aturan yang ada di Indonesia, ya saya kena sanksi. Akhirnya berpikirlah kita berdiskusi keluarlah Keplu. Walaupun Keplu ini hari ini juga jadi dilema. Ribut kita di bawah. Tidak mau perusahaan menjalankan Keplu. Ya perusahaan bayar Apindo lah untuk ugar. Alasannya itu Pak. Ya kita semakin dibuat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ribut di bawah. Betul kata Soekarno, lebih susah melawan bangsa sendiri Pak. Ya akhirnya kita pemerintah juga bangsa kita. Harusnya pemerintah lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan karena kita berbicara tentang kenyataan dan realita yang ada. Saya ini berhubungan langsung dengan para pekerja Pak, di tingkat perusahaan. Karena saya juga sebagai ketua DPC. Jadi paham betul Pak apa yang terjadi ini faktanya realnya seperti Dan masih bekerja gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Ini Ya. curhatan lah. Oke, terima kasih. Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua semuanya ya. Masih ada yang Jadi masih ada? Cukup ya? Cukup. Kira-kira biar segera dijawab banyak pertanyaan juga sama. Jadi kesimpulannya Pak, kondisi buruh hari ini 3S sangat suram sekali. Silakan Bapak jawab. Bukan S3 ya, 3S ya. 3S. 3S sangat suram sekali. Silakan Bapak jawab. Ya, jadi Ya. terima kasih lah ya. Setuju. Kesimpulan aja gitu. Setuju Silakan gitu. Pak. Yang menarik kesimpulannya ini. Setuju gitu aja Pak. Selesai Pak, kita umumin Pak. Pak Supri setuju. Pak Jepri, silakan. Pak Haji, Lanjut ya. Baik, Bapak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera bagi kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak sekalian, secara jujur kami sebenarnya senang berdiskusi dengan Bapak sekalian. Karena apapun yang sebenarnya kita diskusikan ini sangat berarti bagi kita semua. Baik kami pemerintah juga bagi Bapak sekalian. Terkait tadi banyak masukan ya. Saya nggak mau berdebat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena dalam prakteknya pun beberapa pakar hukum tata negara pun tidak sependapat. Pasti ada 2 pendapat terkait dengan putusan MK ya. Jadi kami tidak masuk dalam ranah itu, berdebat itu tadi. Nah, tetap ya. Nanti Bapak kalah baru. Bukan masalah kalah Pak, saya juga hukum Pak. Tapi jadi kita nggak perlu memuji saling memuji lah ya. Iya. Karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian juga punya kemampuan ya. Karena kita berdebat di sini, apalagi orang hukum Pak. Sampai sebulan itu nggak clear nih. Ya. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah itu. Nah, tetapi porsi pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita laksanakan, kita perlu ingat bahwa yang diuji itu kan formil. Tentu tata cara pembuatannya kan formil yang diuji. Iya, formil, bukan material, formil. Ya, formil yang diuji. Nah, makanya karena formil yang diuji Pak, dikatakan 2 tahun bersyarat. Sekarang kita lakukan Pak. Ya, kita lakukan sekarang secara aspirasi, dialog, dan segala macam lah ya. Yang terkait dengan tata cara pembuatan, ya, yang terkait dengan formilnya tadi. Nah, karena memang masih ada waktu kita untuk mengajukan kembali naskah yang kita buat, kita menyadari Pak di tengah-tengah, artinya ketika formal ini sekarang kita lakukan dan kita lakukan banyak hal sebetulnya, secara aspirasi, diskusi, dialog, MGD dan segala macam. Nah, kita menyadari Pak, alangkah umpamanya baiknya formil yang kita bikin sekarang ini juga kita juga melihat sosiologis kawan-kawan pekerja buruh. Apalagi di fase ini ada di tengah-tengahnya Pak penetapan upah minimum kan gitu kira-kira. Ya kan? Ada penetapan upah minimum. Jadi kita sadari juga ya bagaimana umpamanya undang-undang yang sekarang
yang diuji tadi, yang diberikan kesempatan 2 tahun bersyarat tadi, di tengah-tengah itu kita lakukan berbagai upaya perbaikan, ya. Karena memang kita sadari tadi ada di dalam nanti kita ajukan kembali naskahnya tadi, kan di sini kan ada penetapan upah minimum yang kita sadari banyak dirasakan oleh kawan-kawan pekerja buruh lah ya, yang tidak, kalau dikatakan kan tidak berkeadilan lah ya bagi kawan-kawan buruh. Jadi kita menyadari. Nah, makanya kita juga melakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana caranya supaya di fase ini juga kita sebetulnya secara sosiologis nanti apa yang kita lakukan itu bisa diterima bagi semua kalangan, bagi semua pihak, ya. Nah, kita sekarang berupaya sebetulnya karena itu, tapi memang seperti yang dikatakan tadi kan kita juga patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Meskipun tadi sebetulnya kan bisa kita perdebatkan tadi kan sebetulnya kan peraturan pelaksanaan sebelum, ya, putusan MK itu masih tidak berlaku kan. Peraturan pelaksanaan sebelum, ya. Nah, kita juga menyadari ada memang hal-hal yang tidak bisa dilakukan lagi, ya, terhadap putusan MK tadi. Tapi meskipun demikian, karena memang kita juga berpikir tadi bahwa memang setelah apa namanya penetapan UMP tahun 2022 kemarin, ya, kebetulan kan dianggap nilainya tidak memenuhi rasa keadilan bagi kalangan pekerja, dan memang di saat ini juga ada kenaikan harga akan dari kira-kira. Nah, bagaimana pemerintah berpikir? Tentu kita juga memikirkan Bapak sekalian. Kita juga selalu memikirkan bagaimana cara terbaik umpamanya apapun kebijakan kita itu sebetulnya bisa diterima bagi kawan-kawan pekerja buruh. Ya, itu satu, ya. Nah, yang kedua, Bu Munarti, ini namanya isu ini. Hanya 2,3%, nggak ada. Nanti lihatlah ya, Jumat besok Bu Menteri dengan Kemendagri itu akan berdialog dengan semua gubernur, ya. Jadi kita tunggu aja Bu Munarti, jangan cemas lah, jangan. Karena saya udah buka tadi di awalnya, meskipun bagi pemerintah mengambil keputusan ini sangat berat karena memang terkait tadi putusan Mahkamah Konstitusi, kan kita tidak bisa mengotak-atik lagi P36, kan gitu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tadi kan gitu. Nah, tapi pemerintah harus mengambil keputusan bagaimana, ya, supaya nanti penetapan upah 2023 ini tidak lagi umpamanya dirasakan oleh kawan-kawan tadi itu tidak membuat rasa keadilan gitu loh. Jadi kita pemerintah, Bu Menteri kita, jujur Bapak sekalian, Bu Menteri kita itu seorang ibu sebetulnya yang paham, ya, dia punya, ya. Cuman kadang kita ini kan tidak bisa bergerak karena ada yang namanya kebijakan bersifat nasional, ya kan, yang mengikat semua instansi dan lembaga kan gitu kan. Tapi menteri kita ini sebenarnya dia berpikir, dan kita selalu disuruh berdialog, sebetulnya selalu berdiskusi, ya. Nah, jadi sekali lagi Bu Munarti, ini nggak ada naiknya 2,3%, ya. Kita tunggu aja besok, ya. Lebih dari itu ya Pak? Saya nggak boleh buka. Jadi Kita lihat besok. Ada deh. besok, karena besok itu Kemendagri dengan menteri kita akan berdialog dengan semua gubernur. Masih baru berdialog gitu ya Pak ya? Ya, Bukan, jadi itu. Ya tadi kan bilang berdialog, berarti masih baru berdialog. Kalau seorang Mendagri itu mengumpulkan gubernurnya, kan bukan berdialog lagi Pak. Kalau berdialog dia itu kan hanya bisa SMS. Ya, jadi saya nggak bisa ini Pak. Mudah-mudahan besok aja ada ya hal yang sabarlah nunggu ya. Sabar. Atau juga kalau memang tidak sesuai. Enggak, tadi kan bahasanya kan berdialog ya kan, makanya kan saya pertegas dong, masih berdialog kan Sudah, gitu. jangan diperpanjang. Nah, silakan lanjut. Nah, tadi Pak, pertanyaan Bapak tadi apakah Dewan Pengupahan disuruh stop sidang? Enggak disuruh stop Pak sidang. Ya. Tetap aja bersidang karena memang itu kan biasanya kan mereka itu punya jadwal sidang di masing-masing daerahnya, Bapak setahun 12 kali, silakan aja bersidang. Kita nggak pernah mengganggu sidang Dewan Pengupahan daerah. Tetap aja bersidang. Cuma nanti apapun rekomendasi dia ke gubernur dia ngambil keputusan gitu Pak. Silakan aja. Meskipun nanti gubernur mengambil keputusan lain, nah itu Kadis kami salah lagi atau menyampaikan ke kami? kenapa? Oh enggak Pak. Saya kemarin mendampingi Bu Dirjen waktu memanggil semua kadis Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf, menteri kami sama Dirjen sama Direktur pasti di Bali. Kami kemarin baru pulang dari Bali Pak.
Jadi kemarin tuh pagi Pak, yang dengan dinas semua kepala dinas itu saya mendampingi Gubernur Dirjen. Waktu dia memberikan arahan. Berarti baru kabarnya. Silakan tetap. Berarti baru kabarnya, Kang. Jadi Baru kan, baru kemarin. rekomendasi dewan itu, kalaupun nanti gubernur mengambil keputusan lain, kan itu kan hak gubernur kan gitu kira-kira. Jadi tidak menghalangi dewan pengupahan untuk bersidang Pak. Karena memang jadwal sidang masing-masing dewan itu kan sudah ada di daerah masing-masing. Kita kan nggak melarang juga, karena biasa sidang kan ada honornya gitu. Masa kita larang mereka bersidang? Ada lah itu. Itu ada honornya Bu. Kan kita nggak mungkin larang mereka bersidang. Namanya juga Kan saya belum pernah jadi dewan. Misalkan Pak, 12 kali setahun, pasti kita larang Pak mereka itu bersidang. Karena mereka bersidang itu ada honor kan gitu Pak. Iya. Nggak boleh kita larang dong Pak, itu hak. Itu hak profesi. Itu menjadi Hak profesi konsisten itu. pada dinas. Nggak, tapi Pak, nggak usah di inilah, nggak usah di mungkin salah. Bisa aja pada betul. Salah lu mis ngantuk, mis Pak. apa Lu mis ngantuk, informasi. ya. Lupa Jadi kemarin. ujungnya yang didengar Pak. Jadi jangan ujungnya yang didengar ya. Ya. Ya, jadi memang itu Pak. Jadi memang kita tunggu besok aja, Ya. Bapak sekalian. Mudah-mudahan Satu poinnya, tunggu besok ada rapat ini. Informasi begitu. bukan rapat Pak, bukan rapat. Jadi Nunggu besok kita ke Kemendagri gitu, boleh? jangan Pak, itulah. Ya kan tadi bahasanya kan begitu. Bukan kita tunggu sampai besok. Ya. Enggak, tinggal ngomong kalau memang tunggu sampai besok kita ke Kemendagri, kita ke Kemendagri. Gila, mau orang nunggu di luar. Siap Pak Pres. Hanya untuk pertegasan aja Pak Pres. Enggak, gubernur virtual kok besok. Virtual. Dengan menteri kita kesana. Oh gitu. Nah, apa jangan kesana. Siap. Kalau Bapak gubernur gitu kan. Enggak, bahasanya kan besok ada pertemuan dengan Kemendagri kan. Mendampingin sudah cukup. Ya. Mendampingin. Saya kira nggak ada lagi Pak. Kan udah clear. Clear. Artinya tidak akan menggunakan PP 36. Saya nggak bisa buka Pak. Belum. Kan saya tadi udah bilang Pak, meskipun pahit. Tunggu besok, mari. Tunggu besok Pak. Kita tunggu aja besok. Jadi meskipun kita Toh kalau tidak sesuai aspirasi, kita datang demo lagi sama. meskipun pahit Pak. Saya bilang tadi kan. Ya. Dan kawan-kawan harap mendukung lah, meskipun jalan yang kita Udah nggak apa-apa. Pakai PP 36 juga nggak apa-apa kok. Ibaratnya itu jalan yang Saya paham Pak Jeffrey. Biar ada kerjaan kita menggugat. sudah diikat PP 36. Udah clear, udah jelas. Kalau kita mendukung di atas 10% Pak, Bapak kita dukung. Ya. Jangan gitu dulu Pak. Siap moderasi di aliansi. Jangan. Pais. Tadi ini Pak ya, Pak, Baik. blueprint ya. Iya. Blueprint ada Pak. Ya. Minta Kita Pak. sebut peta jalan, nggak di kita Pak. Ah, Itu ranah Biro Perencanaan Pak.